Kalau kita pelajari ilmu mustalahul hadis, ada namanya ilmu mustalahul hadis. Ada kitab namanya Tadribu Rawi. Tadribu Rawi disusun oleh Al-Imam Jalal As-Suyuti. Lahir 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah. Itu menyebutkan syuruhul hadis, kitab-kitab yang menjelaskan tentang penjelasan isi hadis itu biasanya di atas abad ketiga, abad keempat, abad kelima. Itu para ulama biasanya menjelaskan isi-isi hadis. Kalau abad kedua, abad ke-1, abad kedua ini masa-masa pengumpulan tadwin, pengumpulan hadis. Imam Ghazali di masa keberapa? Di masa penjelasan hadis. Beliau lahir 450, meninggal 505 Hijriah. Masa pengumpulan hadis kebanyakan abad ke-1, abad kedua. Imam Bukhari abad ke-1 masuk kedua. Lahir 194, meninggal 256 Hijriah. Imam Muslim juga abad kedua. Lahir 204 Hijriah, meninggal 201 Hijriah. Imam Tirmidzi juga abad kedua. Lahir 209 Hijriah, meninggal 279 Hijriah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal juga abad ke-1 masuk kedua, 164 Hijriah, meninggal 221 Hijriah. Imam Nasai juga abad kedua, 215 Hijriah, meninggal 303 Hijriah. Ibnu Majah juga 209 Hijriah. Ini pengumpulan hadis di abad ke-1, abad kedua. Setelahnya baru dijelaskan oleh para ulama. Bisa jadi Imam Ghazali ingin mensarahkan, memberikan komentar. Karena di kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali mengatakan kalau mau memahami hadis sudah ada kitab-kitabnya, sudah ada ulama yang menyusun. Rujuk kembali ke kitab mereka. Karena di abad-abad itu banyak ulama mensarahkan Sahihul Bukhari karena para muhaddisun punya perhatian khusus kepada kitab Sahihul Bukhari. Kenapa perhatian khusus? Berdasarkan penelitian para muhaddisun, mereka mengatakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahihul Bukhari. Kesimpulan dari ulama hadis mengatakan as-sahhul kutub ba'da kitabillah Sahihul Bukhari. Paling sahihnya kitab setelah Al-Quran adalah Sahihul Bukhari. Ini kesimpulan dari para muhaddisun termasuk Imam Nawawi dan ulama lainnya. Jadi paling sahih menurut penelitian. Ada perbedaan. Memang ada yang mengatakan Muslim lebih sahih, itu masalah biasa. Tapi mayoritas ulama hadis mengatakan Sahih Bukhari paling sahih. Adapun pernyataan Imam Syafi'i yang lahir 150 Hijriah, meninggal 204 Hijriah yang mengatakan ma ba'da kitabillah kitabun asah minal muwatta. Ma ba'da kitabillah kitabun asah minal muwatta. Tidak ada kitab setelah Al-Quran yang lebih sahih seperti kitab Al-Muwatta. Ini pernyataannya Imam Syafi'i benar. Kok tidak Sahih Bukhari? Karena pernyataan ini Imam Bukhari belum sudah lahir, tapi belum menjadi ulama dan belum mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi pada waktu itu kitab Sahih Bukhari belum ada. Makanya Imam Syafi'i beranggapan paling sahihnya kitab setelah Al-Quran adalah Al-Muwatta yang disusun oleh Imam Malik bin Anas yang lahir 93 Hijriah, meninggal 149 Hijriah di kota Madinatul Munawwarah. Imam Nawawi juga mensarahkan Sahih Bukhari, tapi meninggal dunia, belum tuntas. Sempat Sahih Muslim disarahkan, nama kitabnya Al-Minhaj. Imam Ibnu Rajab Hambali juga demikian, mensarahkan, tapi sampai di kitab Bab Janazah, di kitab Sahih Bukhari, meninggal dunia, belum tuntas. Dan ini ulama-ulama abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Kenapa? Karena di masa itu sudah tidak ada penghimpunan hadis lagi, tapi yang ada menjelaskan isi hadis. Nama ilmunya ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah. Kalau menjelaskan isi hadis itu namanya ilmu hadis riwayah. Kalau menjelaskan metodologi pengambilan hadis, cara-cara bersambungnya sanad, terputusnya sanad, para rawi, thiqat, adil, dobet dan seterusnya, ini namanya ilmu hadis dirayah.
Ulama ahli hadis mereka kuasai dua ilmu ini, ilmu hadis dirayah dan ilmu hadis riwayah. Jelas. Jadi Imam Ghazali ahli, dan beliau menyebutkan di dalam kitab Al-Mankhul, di dalam kitab Al-Mustashfa tentang metodologi pengambilan hadis beserta asalib, sistematika dijelaskan dalam kitab Al-Mankhul dan Al-Mustashfa. Adapun Imam Bukhari, ternyata Imam Bukhari ini dimasukkan oleh Imam Tajuddin As-Subki, beliau ini bermazhab Syafi'i. Imam Bukhari bermazhab Syafi'i. Padahal rentetan waktunya memang tidak jauh dengan Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i lahir 150, meninggal 204 Hijriah. Sedangkan Imam Bukhari lahir 194, meninggal 256 Hijriah. Tapi yang luar biasa, kitabnya Imam Bukhari bukan hanya Sahih Bukhari. Ini Sahih Bukhari, judul aslinya bukan Sahih Bukhari. Judul aslinya adalah Al-Jami'u Al-Musnadu As-Sahihu Al-Mukhtasaru Min Umuri Rasulillahi wa Sunanihi wa Ayyamihi. Itu judul aslinya. Judul asli kitab Sahih Bukhari itu. Mendapatkan perhatian khusus dari kalangan ahli hadis lintas mazhab. Jadi semua mazhab yang mu'tamad, 4 mazhab, semua ulama lintas mazhab dari kalangan muhaddisin memberikan perhatian khusus terhadap kitab Sahih Bukhari. Maka dihitung dalam katalog indeks kutubus syuruh, kitab-kitab yang menjelaskan tentang isi daripada hadis Sahih Bukhari, kurang lebih ada 80 judul kitab. Semuanya menjelaskan tentang isi hadis Sahihul Bukhari yang disusun oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari Al-Ju'fi, yang lahir tahun 194 Hijriah, meninggal 246 Hijriah di Uzbekistan, di kota namanya Bukhara. Kitab yang populer menjelaskan tentang isi daripada kitab hadis Sahihul Bukhari berdasarkan runtutan waktu. Orang pertama yang memberikan sarah terhadap kitab Sahih Bukhari, seorang ulama bernama Ibnu Battal. Ibnu Battal. Nama aslinya Ali bin Khalaf. Ali bin Khalaf. Ini orang pertama yang memberikan komentar dan penjelasan terhadap isi hadis Sahih Al-Bukhari. Beliau meninggal pada tahun 449 Hijriah. Kitabnya judulnya Syarhu Ibni Battal. Nama kitabnya Syarhu Ibni Battal. Ada 10 jilid. Ada 10 jilid. Beliau bermazhab Malikiyah. Mengikuti Imam Malik bin Anas dari mazhab fikihnya. Yang kedua, ada ulama bernama Al-Imam Al-Kirmani. Al-Imam Al-Kirmani. Beliau lahir tahun 717 Hijriah. 717 Hijriah. Kitab Sarah Bukhari beliau beri judul Al-Kawakib Durari. Al-Kawakib Durari itu kitab syarah Sahih Bukhari, disusun oleh Imam Al-Kirmani, dan Ibnu Hajar Asqalani paling banyak mengutip dari pendapat Al-Imam Kirmani dalam kitabnya Fathul Bari. Itu yang kedua. 717 Hijriah beliau lahir. Yang ketiga, ada ulama bernama Umar bin Ali Sirajuddin, julukannya Sirajuddin, lampu pelita agama. Nama aslinya Umar bin Ali, salah satu guru dari Ibnu Hajar Asqalani. Lahir tahun 723 Hijriah, meninggal 804 Hijriah. Beliau juga memberikan komentar dalam kitab Sahih Bukhari. Judul kitabnya At-Tawdih. Nama kitabnya At-Tawdih. Ada 36 jilid.
Cetakan lain yang baru-baru dirangkum dapat 26 jilid, tapi cetakan yang lama 36 jilid. Ini seorang muhaddits, ahli hadis, mazhabnya Syafi'i, dan punya kitab-kitab tentang sufi. Zaman sekarang kan banyak orang pukul rata, dibilang sufi sesat semua. Ini ngarang kitab Sahih Bukhari, sarah 36 jilid, punya kitab biografi para sufi. Judulnya Tobaqatul Auliya. Punya, saya punya. Bukan hanya saya bicara, punya saya. Saya baca. Saya pelajari di depan guru. Tobaqatul Auliya, klasifikasi para wali. Di situ disebutkan biografi para wali. Padahal ahli hadis. Gurunya Ibnu Hajar. Tobaqatul Auliya. Lahir 723 Hijriah, meninggal 804 Hijriah. Kitab yang keempat tentang Syarah Sahih Bukhari. Yang keempat disusun oleh Al-Imam Ibnu Rajab Hambali. Nama aslinya Abdurrahman bin Ahmad. Ini mazhabnya Ahmad bin Hanbal, Hanabilah. Lintas mazhab. Lahir tahun 736 Hijriah. Meninggal tahun 795 Hijriah. Nama kitabnya Fathul Bari. Nama kitabnya Fathul Bari. Ulama yang berikutnya yang mensarahkan Sahih Bukhari bernama Imam Mahmud bin Ahmad Al-Aini Al-Hanafi. Nah, ini Al-Hanafi nisbat kepada mazhab beliau, mazhabnya Abu Hanifah, mengikuti Abu Hanifah. Kitabnya berjudul Umdatul Qari, ada sekitar 25 jilid. Beliau lahir tahun 762 Hijriah, meninggal 855 Hijriah. Lahir 762 Hijriah, meninggal 855 Hijriah. Berikutnya, nah ini yang populer. Syarah Sahih Bukhari yang paling populer ini, judulnya Fathul Bari. Makanya Imam Syaukani mengatakan, ahli hadis beliau Imam Syaukani, murid-muridnya bilang, wahai guru, kenapa tidak menjelaskan tentang isi hadis Sahih Bukhari? Beliau katakan, la hijrata ba'dal fathi. Sudah tidak ada hijrah lagi setelah Fathul Makkah. Maknanya apa? Tidak perlu dijelaskan Sahih Bukhari lagi, sudah ada Fathul Bari. Itu pendapat Imam Syaukani. Fathul Bari ini 17 jilid, disusun oleh Al-Imam Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 852 Hijriah, dalam kitab berjudul Fathul Bari ala Syarhi Sahih Bukhari. Beliau susun selama 40 tahun. Arba'una sanah, 40 tahun. Di dalam prolog kitab Subulus Salam disusun oleh Imam Sona'ani mengatakan bahwa kitab tersebut adalah qamus sunnah, kamusnya sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak sekali kutipan-kutipan hadis yang beliau jelaskan di dalam kitab Fathul Bari, dan juga beliau ambil banyak daripada ulama-ulama hadis sebelum beliau, seperti Imam Kirmani dalam kitab Fathul Bari ala Syarhi Sahih Bukhari. Kemudian disusun juga kitab menjelaskan tentang Sahih Bukhari oleh Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Qastalani. Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Qastalani, pengarang kitab Al-Mawahibul Laduniyah. Beliau lahir tahun 851 Hijriah, meninggal 923 Hijriah. Judul kitabnya Irsyadus Sari ala Syarhi Sahih Bukhari. Ini ulama-ulama yang memberikan perhatian khusus terhadap kitab Sahih Bukhari. Kemudian datang ulama terakhir. Beliau bukan menjelaskan lebih luas, tapi mencoba merangkum kitab Sahih Bukhari dengan memberikan komentar-komentar yang singkat namun padat. Yaitu disusun oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, bernama Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, yang lahir 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah, dalam kitab namanya At-Tawsih. Nama kitabnya At-Tawsih. Ini sebagian kitab-kitab syarah Sahih Bukhari yang populer. Kalau jumlah keseluruhan berdasarkan indeks katalog para ulama hadis yang mereka coba mengkalkulasi
ternyata mereka mendapati seluruhnya 80 juzuk kitab. Tadi baru 9 atau 8. Karena kitab ini sangat penting. Kitab hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling sahih yang disepakati oleh para muhadditsun, sebagian para ahli hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam.